Nah, Ini. Adi nih, bentar sebelum kita mulai ngobrol, ya, nama aku Teh Yung. Aku mau ya, ampun Teh Yung. kita sapa-sapa dulu. Kita buka obrolan kita di sore hari ini di Kapan Lagi On Air, di mana kita bertemu lagi di tema ngartis, ngobrol bareng artis. Yaitu kita pada sore hari ini kedatangan bintang muda, seorang penyanyi dangdut jebolan dari salah satu ajang pencarian bakat bergengsi Liga Dangdut Indonesia, yaitu Dini Yeay. Lida. Halo, ayo kita sapa-sapa dulu yang Hai, ada di sini, Dini. hai semuanya yang lagi nonton. Tuh. Salah tingkah nggak tuh disapa? Dini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat kak, kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya Dini, BTW, ah, gini aja ya, biar kelihatan kayak host. Oh gitu ya, pakai filter gitu ya. Nggak bercanda, Oke. bercanda. Nah, gini aja. Dini, sebelum kita Ya mulai kak, ke obrolan kita pada sore hari ini nih, apa namanya itu, kakak mau nanya dulu nih. Panggilnya Teh Yung aja ya, Teh Yung aja biar akrab. oke. Kak Teh Yung. Malu ah. Jadi gini Dini, apa namanya? Sekarang kan bisa dibilang Jakarta ini COVID lagi naik-naiknya lagi nih. Ah, Nah, Dini sebagai seorang bintang yang baru terlahir lewat sebuah ajang pencarian bakat, otomatis kan bisa dibilang serba terhambat nih pekerjaan Dini sebagai seorang penyanyi. Gimana nih Dini nih itu kabarnya sekarang, kesibukannya seperti apa sih? Mungkin untuk memulai obrolan kita, perbincangan kita pada sore hari ini. kalau masalah kesibukan tentang pas ada COVID sih, ini tetap kayak beraktivitas seperti biasa, tapi tidak sebebas yang dulu gitu kan. Karena kan kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah juga. Kan juga jalanan semua lockdown, jalan-jalan udah nggak bisa. Jadi ya kita diam di rumah. Tapi kalau untuk soal pekerjaan terhambat sih, alhamdulillah ada sih yang terhambat, tapi nggak semua gitu loh. Masih ada yang bisa dikerjakan di masa pandemi gitu. Berarti memang benar-benar bisa dibilang Dini ini di mana ini? Dini di rumah atau di apartemen atau di mana ini? Ini di apartemen. Di apartemen. Berarti Dini benar-benar ibaratnya tuh buat teman-teman teman-teman fansnya Dini sendiri ini lihat nih, idola kalian aja ini sangat aware dengan pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, buat kalian semua ini himbauan aja nih. Ayo Dini, coba dihimbau dulu nih teman-teman yang lagi nonton kita. Ini ada 776.000 orang ini. Dihimbau dulu nih untuk mematuhi prokes nih. Keluar boleh, tapi ingat prokes. Itu aja. Ayo Dini, ayo. Pokoknya buat kalian semua, buat kakak-kakak semua, terutama buat kakak-kakak di Nipra, kalau keluar jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak juga, jangan lupa juga buat pakai hand sanitizer, social distancing, pokoknya mengikuti aturan pemerintah supaya kita bisa memutus tali apa sih namanya, tali COVID-19 gitu lah, biar mereka pergi gitu loh, biar kita juga bebas dari COVID gitu loh. Kan kesian kan kitanya ada COVID mulu, sementara ada negara lain yang udah bebas dari COVID, sementara kita belum gitu. Tuh denger tuh, Dini aja tuh sangat aware nih, banyak tuh siapa sih yang nggak pengen pandemi ini berlalu ya kan? Kita semua tentunya pengen, makanya kita harus sama-sama menjaga, gitu Dini ya. Nah Ya, betul ya ya. kan? Nah Dini dengar-dengar kabar nih, kabar-kabar angin yang berhembus dari burung yang berterbangan. Kabarnya Dini baru aja merampungkan sebuah single atau karya perdana Dini nih, yang bisa dibilang judulnya lagu Patah Hati. Ada apa sih kawan? Alhamdulillah sih Dini baru rilis, nggak baru juga sih, udah kayak 2 bulan. Alhamdulillah Dini udah rilis single perdana Dini, lagu Patah Hati, diciptain sama Pak Hendy. Tuh. Nah, dalam lagu ini sendiri Dini ya, maksudnya itu ketika pertama kali mendapatkan ditunjuk nih Dini buat nyanyiin lagu ini, lagu Patah Hati ini. Jadi judulnya aja ini udah rada kayak yang gimana gitu ya kan, lagu Patah Hati. Ada tantangan tersendiri nggak sih Dini ketika ditunjuk, dipercaya untuk membawakan tembang ini? Kalau untuk beban sih kayak mungkin ya, beban sih enggak ya, cuma lagi kayak apa ya, kita tuh kayak Dini sih kalau udah dapet kayak gitu sih kayak bersyukur gitu. Bahkan ini tuh kayak apalagi pas mau bawainnya, beban pasti ada lah dikit-dikit, walaupun dikit-dikit kayak
aduh part ini payah banget sih. Jadi kayak beban di Oh, pikiran gitu. Tapi berarti ini senang. senang berarti bisa dibilang Dini hebatnya tuh ada lah ya kesulitan atau apa secara Ada. ini kan single perdana Dini sendiri nih ya kan. Nah Dini, aku juga dengar dapat info nih katanya dalam proses pembuatan video klip dari single ini sama Kak Wahyu Kadeo ya, Iya. sama AA atau sama AA Abang, sama Abang, sama Wahyu. sama Abang Wahyu. Nah Dini sendiri nih apa namanya tuh ingat ya kan Imanyo kan ada nggak sih ibaratnya tuh kesulitan ketika membangun chemistry atau misalnya tuh mendapatkan feeling ketika proses pembuatan single apa namanya itu video klipnya ini sendiri, apakah nggak ada kesusahan, apakah memang sudah ada chemistry jadi lost aja gitu lah, apa gimana nih Dini? Kalau kita sih kalau chemistry itu ya udah pasti udah ada karena kita sering ketemu juga kan. Tapi kalau pas pembuatan video klipnya sih ada kayak dibilang beban juga nggak beban karena kita kalau masalahnya semua ketawa gitu loh. Karena kalau bikin video klip, pembikinan video klipnya itu kayak misalnya part Dini marah-marah tapi wahnya nggak bisa lihat Dini marah, ketawa mulu kan. Jadi Oh, ulang-ulang gitu. Jadi kayak ulang nih ulang. Tapi malah kayak gak jadi beban, tapi malah ketawa gitu. Gimana sih Wahyu kok ketawa sih gitu. Aku nggak bisa ketawa gitu. sering salah tingkah nggak sih kalian ketika pembuatan video klip ini sampai akhirnya ketawa-ketawa kayak gitu itu? Kalau ini pribadi sih enggak, tapi kalau Hmm. Wahyu ketawa-ketawa, kadang juga kita sering ketawa-ketawa pas lihat-lihatan gitu. Nggak tahu, padahal nggak ada yang lucu terus ketawa sendiri gitu. Oh iya. Nah Dini, ini mungkin untuk soal karya terbaru Dini ini mungkin bakal apa Taehyung alihkan dulu nih ya ke ada pertanyaan yang pengen yang pengen aku tanyain ke Dini. Soalnya kan secara bisa dibilang kan Dini ini masih muda banget nih. Berapa sih umurnya? Umur Dini 16. 16 tahun, tapi anak 16 tahun yang notabene itu pasti suka lagu cinta-cintaan, lagu pop gitu ya kan, atau lagu-lagu barat-barat gitu. Nah, ini Dini malah tertariknya kepada musik dangdut. Nah, Dini sendiri nih kalau boleh tahu, sejak kapan sih mulai tertarik sama musik dangdut ini sendiri, dan seperti apa ceritanya waktu itu, Dini? Dini kalau tertarik sama musik dangdut itu pas umur berapa ya? Pertama tertariknya itu Dini di umur gak tahu ya. Pokoknya di tahun 2016 masih 2016. PA1. Masih? Kali itu karena lihat Kalesti sih pertama. Oh, berarti bisa dibilang ini yang melatar belakangi Dini suka sama musik dangdut ini sendiri nih Dede Lesti berarti. Dede Lesti. Nah, apa namanya itu? Mungkin kesan apa nih yang Dini dapetin nih ketika ngelihat, aduh, Dede Lesti sendiri ketika nyanyi nih ibaratnya tuh keren banget nih, bagus banget nih, suaranya, musiknya. Kesan seperti apa nih yang Dini rasakan ini? Maksudnya ketika akhirnya ngelihat itu, terus kepengen juga gitu. Kalau dulu sih Dini ya kalau lihat Kalesti itu di TV itu, ya Allah keren banget gitu kan, karena suaranya tuh kayak oh my god gitu sampai mengidolakan Kalesti banget. Terus juga kayak Dini tuh sering berpikir apa sih itu kalau dibilang Allah nanti suatu saat aku berada di panggung itu nah. Terus teman-teman bilang mimpi aja mimpi terus mimpi gitu kan. Terus Dini juga nggak percaya iya deh kayaknya nggak bisa karena kan orang-orangnya di situ suaranya bagus-bagus banget. Jadi sempat insecure gitu lah kita. Insecure, tapi mimpi akhirnya jadi nyata ini ya. Iya kan nggak nyangka kan terus pas sudah di panggung tuh kayak ya Allah dulu tuh aku coba bilang pasti aku nggak bisa berada di panggung ini cuma nonton di TV doang gitu tapi seneng banget bisa di studio itu gitu loh. Bisa berdiri di atas panggung megah Indosiar ini ya. Nah, Dini, ini tadi kan aku sambil iseng-iseng nih ngeliat apa komen nih banyak yang suruh nyanyi. Tapi kayaknya teman-teman tahan dulu ya, entar dulu. Kita bakal rampungin dulu nih obrolan kita bersama Dini. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada waktu, Dini bakal sedikit nyanyikan sepenggal dari single terbarunya. Yes or not? Yes, saya dong. Nah, yes. Nah, Dini, mungkin masih seputar soal lagu dangdut nih Dini. Nah, Dini kan asalnya Medan. Habis beras, makan gabah, horas bah. Nah, Dini asalnya Medan nih, ya kan? Nah, di Medan sini kan Dini tahu sendiri kan di Sumatera ini kan kita ini biasa itu
kalau misalnya musik dangdut ini kalau di Pulau Jawa biasanya itu kan didengarkan itu ketika hajatan-hajatan gitu ya kan. Nah kalau di tempat kita di Sumatera itu kan bisa dibilang jarang nih ada hajatan yang atau misalnya kayak event gitu yang ada muterin musik dangdut nih. Maksudnya dulu-dulu ya ketika awal-awal Dini suka musik dangdut. Nah di Medan sendiri di tempat asalnya Dini sendiri nih gimana sih kecintaan masyarakat sendiri atau orang-orang terdekat terutama yang ada di daerah Dini nih terhadap musik dangdut? Kalau di provinsi Dini sih, kalau di Medan gitu ya, kan kayak di provinsi Dini mungkin di sebagian ada yang kayak di Medan tuh kayak lebih cinta ke pop gitu. Tapi kalau di kampung ini sih pribadi, kan kalau di Medan Kak Kato sedikit ya banyak penyanyi pop kan dari Medan, ada Kak Judika, ada Lyodra gitu kan. Tapi kalau di kampung ini sendiri sih kayak mungkin lagu dangdut ya cukup banyak dipakai orang juga, disukain orang juga itu. Sering diputar kalau lagi tuh sih nikahan, terus sunatan gitu loh. Kayak gitu pokoknya kalau di hajatan-hajatan gitu juga sih. Kalau misalnya di lapo-lapo tempat bapak-bapak itu yang sering duduk itu ada diputar musik dangdut kita. Iya sih, kalau di bapak-bapak yang kayak nongkrong-nongkrong gitu sering sih kayak putar-putar lagu dangdut yang dulu gitu. Oh, oke. Nah, menurut Dini sendiri nih, Dini kan sebagai seorang penyanyi dangdut muda yang hitungannya masih sangat muda nih kan. Nah, Dini sendiri tuh gimana sih memandang Dini ini dipandang sama masyarakat sebagai seorang penyanyi dangdut seperti apa sih kalau boleh tahu Dini? Gimana Kak maksudnya? Maksudnya itu orang-orang di daerah Dini nih, maksudnya itu di provinsi Dini sendiri nih, tahu Dini ini sebagai seorang penyanyi dangdut. Tapi umur Dini kan masih 16 tahun nih, otomatis kan jalannya masih panjang. Buat itu masyarakat sendiri memandang Dini sebagai seorang penyanyi dangdut itu seperti apa Dini? Ada yang pernah nyampein nggak? Kalau dari masyarakat di tempat-tempat daerah Dini sih kayak nggak ada sih, kayak mereka tuh nggak pernah bilang apa-apa, cuma kayak mereka bilang hebat banget kamu nak gitu, udah bisa bisa masuk ke dunia kayak gini di umur sekarang gitu. Tanggapan mereka juga sih kayak bersyukur aja sih, alhamdulillah. Gak ada yang kayak ada kan misalnya kayak orang ngompor-ngompor apaan sih itu penyanyi dangdut, palingan itu sih kayak lebih kayak seumuran Dini yang sering ngomong pensi gitu penyanyi dangdut gini. Jadi ini nggak usah tanggepin ya kan, selagi Dini bisa menghasilkan duit kenapa harus didengerin. Wah keras sekali, wah keras. Tapi aku setuju sih Dini, aku setuju nih sama yang kayak gini nih, kayak Dini maksud itu nggak mikirin apa tanggapan apa omongan orang lain, ini nggak dipikirin, yang penting kita santai aja gitu ya kan. Nah Dini ya kan, soalnya anak muda sekarang kan banyak yang kayak K-pop, jadi kan ini kan juga K-pop itu apa namanya, jadi sambil nyukain K-pop tapi Dini juga penyanyi dangdut gitu loh. Jadi kayak mereka tuh sering bilang, ih alay banget berarti dangdut, koplo-koploan apaan sih gitu. Jadi ini bodoh amat deh. Berarti bisa dibilang ketika ada yang kayak gitu tuh udah biarin aja lah ya gitu Dini ya. Ya iri, biasa lah Kak, biasa lah. Iri, bilang bos, gitu. Dini menjadi seorang menjadi salah satu artis yang terlahir dari ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia nih. Dini sendiri nih untuk Dini pribadi ya, ada perubahan apa sih yang Dini rasakan dalam diri Dini sendiri? Entah itu dari rasa pede karena sering muncul di panggung atau dari segi kualitas suara, apa Dini nih? Banyak sih kalau yang katanya untuk perubahan, banyak banget dari segi kayak sikap orang ke Dini gitu loh. Kayak sikap orang ke Dini, terus dari segi suara juga. Banyak banget dari sikap orang yang biasanya kayak dulu dulu kayak cuek ke Dini tapi sekarang nggak lagi. Itu bahkan dulu yang kayak pernah berantem, bahkan sekarang udah minta maaf gitu lah pokoknya itu. Karena dari segi suara sih kalau dulu Dini nggak terlalu bisa cengkok-cengkok dangdut. Dini dulu bukan penyanyi dangdut Kak, bahkan kalau apa tuh? Penyanyi apa? Dini dulu suka lagu lawas kayak lagu Teni Ardila, Poppy Mercury, banyak deh. Itu, tapi Dini jatuh cinta sama dangdut. Gitu lah. Dan juga ternyata dangdut menjadi jalan untuk Dini ya berarti ya. Yes. Nah, tadi tuh Dini ada bilang nih, ibaratnya tuh banyak yang dulunya orang ibaratnya tuh nggak terlalu gimana gitu, tapi sekarang malah berbalik hatinya. Maksudnya itu sebegitu besar ya pengaruh musik dangdut terhadap hidup Dini sendiri berarti.
Dia besar banget gitu loh. Kayak apa ya? Udah. Gimana ayo? Kayak dulu tuh kayak misalnya ada orang yang kayak dulu tuh kita kayak misalnya berantem terus apa sih kamu gitu. Terus kita dulu kalau kita perbedaannya jauh banget Kak, misalnya jadi Kak lagi pulang kampung gitu. Misalnya datang ke rumah teman. Kalau dulu kan datang ke rumah teman, Ibu ada si Anu nggak? Nggak ada gitu. Tidur gitu. Tapi Iya, kalau iya. sekarang, Hai Ibu, ada si Anu. Ini masuk dulu nak, udah makan lah, mana ini. Ibu gitu ya. Berarti tiap Dini pulang kan sampai di sekitar rumah dan nak Dini sini masuk makan dulu. Udah makan belum? Udah Kayak gitu. Nah, Udah Dini Bu. tadi kan Dini bilang sendiri nih yang menjadi ibaratnya itu tuh contoh atau role model buat Dini akhirnya terjun ke dunia musik dangdut ini kan adalah Lesti ya. Lesti. Nah, selain Lesti sendiri dan Dini punya idola lain nggak sih, penyanyi dangdut favorit yang lain sih selain Dede Lesti? Kalau penyanyi dangdut selain Kak Lesti sih Dini mengidolakan itu Bunda Rita juga, dari Bunda Rita, Sugiarto, Kak Shelfie juga, Kak Rara. Shelfie, Rara, iya. Maksudnya itu yang sama-sama terlahir dari rumah yang sama gitu ya. Nah, Dini kan sekarang bisa dibilang stay atau tinggalnya di Jakarta nih ya kan, karena memang pekerjaan Dini adanya di sini gitu loh. Nah, Dini sendiri nih kalau boleh tahu nih Dini, sebelum dan sesudah ketika berada di Jakarta ini tuh hal apa sih yang nggak Dini temukan di Medan tapi Dini temuin di Jakarta? Entah itu pacar baru atau ya itulah. Ya mungkin kalau di Medan ini nggak ketemu, misalnya kalau katanya kayak gitu tuh ya mungkin kalau di Medan ini nggak bisa ketemu Wahyu, anjay. Iya, ketahuan. Iya. Sabar, ditahan emosinya, sabar. Apa? Berarti bisa dibilang ini dangdut mempertemukan Dini dengan jodoh ya? Ya seperti itulah gitu. Mungkin kayak kalau di Medan dia nggak bisa ketemu sama Wahyu, kalau di Jakarta bisa ketemu gitu. Lebih kayak dari Wahyu juga, dari suasana juga gitu kan. Oh, iya. Berarti ya bisa dibilang tuh suasana dan tambatan hati ya, tulang rusuk. Iya. Bisa itu Yung. Iya bisa memang. Dini, aku sorry tadi ada yang ketinggalan ya. Aku boleh tanya nggak sih apa itu? Dini masih sering kontak-kontakan nggak sih sama teman-teman satu angkatan Dini di Lida ini? Masih sering kontak-kontakan nggak? Kalau kontak-kontakan sih buat sering sih enggak, cuma sesekali doang. Kan kita walaupun kita udah selesai kompetisinya, tapi kita tetap ada grup 70, ada grup top 9 gitu. Oh, berarti ya, isi HP Dini ini grup semua jangan-jangan ya? Iyalah begitulah pokoknya. Nah, Dini dari misalnya yang sering kontak-kontakan sama teman-temannya sendiri, entah itu di grup atau secara personal, ada obrolan apa sih yang paling Dini ingat? Dulu apa sekarang? Dulu sama sekarang, dua-duanya. Kalau dulu sih obrolan apa yang diingat sih kalau pas lagi di asrama gitu lah. Terus kita tuh obrolan sih enggak sih Kak, kalau dulu tuh soalnya kita juga dulu pas di asrama nggak boleh megang HP kan. Megang HP itu cuma dari pagi sampai jam 9 malam doang gitu. Kalau kita palingan kalau chat-chatan gitu obrolannya itu kayak kita sembunyiin HP, kayak pun dua misalnya sembunyiin satu HP, satu lagi kasihin ke kakak asrama. Terus gosip di situ, guys, kakak asrama udah tidur belum gitu sih kalau itu dulu. Ada cepunya ya. Dini, tadi ada yang nanya nih di kolom komentar nih, menarik seperti ini pertanyaannya Dini. Dini dulu waktu di asrama deket sama siapa? Ayo, aku. Dini dulu di asrama deket sama banyak sih berganti-ganti, tapi kalau pas top 9 ganti-ganti. Lebih dekat sama Kak Mel, sama Jana, Kak Meli, Kak Nia. Tapi semuanya deket sih. Temen lah ya, satu keluarga lah ya kalian bisa bilang ya. Nah Dini, dengar juga nih Dini, aku sering lihat nih kayak misalnya di komentar Instagram atau YouTube nih yang misalnya ketika kamu tampil nih, ada komentar yang
fans kamu lah bisa dibilangnya penggemar. Itu tuh ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura. Nah, maksudnya itu fans kamu nih nggak cuma berasal dari Indonesia aja nih Dini, tapi dari beberapa negara tetangga tuh juga ada. Nah, seperti apa nih Dini? Maksudnya itu, wah aku nggak nyangka, apa gimana nih Dini? Kalau untuk itu sih dulu pas pertama Dini masuk kompetisi kan, Dini tuh lihat kan Dini Pra gitu, terus Dini lihat sampai ke bawah tuh banyak banget, ada Dini Pra, Brunei, kayak kakak bilang tadi ada Malaysia, Taiwan, kayak seneng banget gitu loh, karena Dini juga sempat mikir gimana ya mereka bisa kenal sama Dini gitu kan mereka di luar negeri gitu loh. Kan ada TV. Emangnya kalau di sana emang salurannya Indosiar? Iya juga ya. lanjutkan ngomong apa? Nah, sampai mana tadi itu Dini itu? Sampai mana tadi itu? Dini nggak nyangka nih mereka bisa kenal Dini ini seperti apa nih Dini? Sampai Dini ngerasa kayak oh my god gitu, kok bisa sih mereka. Dulu juga pas kompetisi Dini dibeliin HP sama mereka, setiap Dini pengen apa-apa. Sampai pas Dini pulang kompetisi, itu Dini nggak bisa bawa pulang barang-barang karena kebanyakan barang-barang dari fans. Akhirnya Dini titipin ke fans Dini yang ada di Jakarta gitu. Dini titipin berarti bisa dibilang ini barang-barang dari fans Dini yang udah sejak awal kompetisi sampai sekarang ini tuh masih Dini simpan, bisa dibilang ya? Masih lah, masih banget gitu. Ada kisaran tuh, ada barang itu salah satunya ada apa aja nih Dini yang paling Dini suka lah bisa dibilang dari fans? Paling suka sih semua Dini suka. Semuanya suka sih. Kayak Dini tuh lebih suka ada mereka kirimin foto. Kayaknya tuh gede banget kan. Terus di tengah-tengahnya foto Dini. Terus misalnya itu dikirimin misalnya dari misalnya Dini Praja Jabodetabek gitu kan. Mereka kirimin bingkai gede, terus di tengahnya foto Dini, terus di sampingnya kecil-kecil foto mereka gitu. Dini senang banget. Oh iya, bagus. Aku nih bisa kebayang nih gimana bentuk bingkai foto dari image itu, fotonya itu kebayang nih. Itu menggambarkan Dini dan para teman-teman. Iya, jadi ini jadi kayak ingatnya tuh kalau lihat ini kakak ini, jadi kayak ingat gitu. Ini ada yang nanya di Dini, kado yang paling unik apa? Ayo. Yang paling unik. Kalau unik sih kalau Dini sih pas di asrama tuh sering banget kayak misalnya yang kirimin sepatu, baju selalu kegedean. Hah? Iya, misalnya kayak mereka tuh misalnya kan dia kirimin misalnya di Nipra Malaysia gitu kan. Dia kirim dari Malaysia ke Jakarta. Terus kalau pas sampainya itu kegedean gitu. Dini nggak muat. Jadi disimpan sampai sekarang, Dini simpan banyak banget di rumah. Nggak muat. Dengar tuh, disimpan sepatunya sampai nanti sepatunya bisa pas. Dini, sampai sepatunya bisa pas nanti. Kan ini masih dalam masa pertumbuhan. Dini, aku boleh nanya lagi nih. Ini masih seputar dangdut, dan hidup Dini nih. Nih Dini, aku mau nanya nih, perubahan seperti apa sih yang yang Dini rasakan nih dulu sama sekarang, yang bisa dibilang sekarang ini kan udah banyak yang dikenal gitu. Perubahan hidup seperti apa yang paling sangat Dini rasakan? Perubahan hidup dari segi mana nih Kak? Perubahan hidup maksudnya kayak entah itu mulai dari kepribadian Dini ataupun itu kualitas hidup, ekonomi, top Dini sendiri gitu. Gimana? Dulu sih Dini kayak mungkin ya dulu kayak Dini tuh suka minta uang sama orang tua gitu. Tapi kan sekarang udah nggak minta uang lagi gitu. Terus juga kayak dulu tuh kalau misalnya minta sesuatu, minta beliin HP, baju tuh selalu kayak nyusahin orang tua gitu, mau beli ini gitu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang udah bisa beli sendiri juga gitu. Alhamdulillah sih Kak gitu. Maksudnya jauh berbeda sama Dini yang dulu ya. Alhamdulillah. Terus juga Dini, kalau dibilang apa? Kayak Dini yang dulu tuh kangen juga sih gitu kan. Dulu
itu kalau Dini pulang ke kampung tuh kayak bebas banget gitu, pengen kemana aja boleh. Tapi kalau sekarang tuh kayak Dini tuh pulang tuh kayak nggak boleh kemana-mana, soalnya takutnya kayak mengundang keramaian juga kan, nanti Iya, orang iya, benar. orang ada yang kumpul-kumpul, jadi nggak bebas itu kalau pulang kampung tuh paling cuma kayak di rumah, ataupun Dini keluar tuh pakai masker, pakai baju yang bener-bener nggak Dini banget gitu. Oh, berarti bisa dibilang Dini kalau misalnya pulang kampung sendiri nih banyak ibaratnya tuh warga yang wah Dini nih artis-artis minta foto gitu ya kan. Iya, Sering terus gitu. juga kalau Dini tuh kalau kakak tahu, Dini tuh kalau pas pulang kampung gitu kan Ya. terkadang tuh kan Dini makan tuh ya kan sama teman-teman. Jadi dia tuh bilang sama mereka, ini kan takut Abi juga nih guys, nanti kalau ada yang manggil guys kalian jangan panggil aku Dini ya, panggil Nah. Dina. Soalnya adik Dini Dina, terus muka kita tuh mirip banget kan, tinggi badannya juga hampir sama itu. Oh. Iya gitu. Terus ada orang datang dia bilang, Dini ya? Terus teman Dini dia bilang, enggak kak ini Dina gitu. Percaya? Ada kayak bilang, oh Dina. Ini kan karena sudah Dini buka sendiri nih di sini nih buat kalian yang di Medan ya. Kalian tandai mukanya. Kalau dia ngomong, kalau dia ngakunya Dina, jangan percaya. Dini itu. Kenapa nggak ngakunya? Enggak kak, ini Dono gitu. Gimana? Enggak lah kan, soalnya nggak ada yang dono di rumah, makanya nggak dono, pindah kan jadinya. Lah, Dini, untuk Dini sendiri nih, arti nama fansnya Dini siapa nih? Dinifra ya, Dinifra. Nah, Yes. arti Dinifra sendiri buat Dini ini apa Dini? Dini pra buat Dini tuh segala-galanya gitu. Kayak Dini tuh bersyukur banget punya kakak-kakak Dini pra gitu loh. Yang dari awal audisi sport Dini sampai sekarang gitu loh. Bahkan kalau nggak ada mereka, Dini bahkan juga nggak bakalan sampai ke sini kan, tanpa dukungan dari mereka, semangat dari mereka juga. Pokoknya kakak Dini pra paling best gitu. Paling sayang banget lah pokoknya sama mereka semua gitu. Karena Keluarga kedua ya. kayak melihat mereka tuh kompak banget gitu loh. Apa yang Dini mau tuh kayak, bahkan kalau ada apa ya, kayak kabar-kabar gitu, misalnya kabar dari Dini tuh lagi ikut itu kayak sekarang nih lagi ada voting sahabat duta terbaik gitu lah. Dini nggak tahu tuh, bahkan mereka yang kasih info, Din kamu masuk kategori Dini sahabat duta gini. Ah iya kak gitu, iya gitu, kayak gitu pokoknya saling support juga kan mereka tuh. Pokoknya buat kakak-kakak Dinipra sih best banget. Pokoknya pesan ini buat kakak-kakak Dinipra, jangan saling hujat-hujatan sama fans lain. Iya kak, soalnya kayak ada yang hujat-hujatan. Gimana? ada gitu. Soalnya kan kayak misalnya ada fans lain gitu. Kayak nyalahin Dini gitu. Ngomen-ngomen Allah gini. Pasti mereka tuh kayak apaan sih, kayak idola lu udah paling bener gini. Oh, masih sering-sering itu ya. Iya, tapi pokoknya sih kalau orang yang sering hujat-hujat itu mengatasnamakan Dinipra, itu kayaknya bukan Dinipra sih. Karena Dinipra semuanya kompak, solid. Yeay. Berarti bisa dibilang ini Dini sama Dinifra sendiri ini bisa dibilang deket banget lah ya Dini ya. Deket banget. Deket banget. Nah, apa itu namanya Dini? Dulu sebelum pandemi ini sendiri kan sering rutin gitu gak sih ketemu sama teman-teman Dinifra sendiri Dini? Sebelum pandemi ya? Enggak sih kak, soalnya kan Dini dari pertama awal LIDA 2020 itu kan udah pandemi, jadi Dini belum ngerasain yang namanya, selama Dini masuk di dunia entertain, Dini belum ngerasain yang namanya Dini tuh gak ada corona gitu. Karena dari pertama kompetisi udah corona kan pas top 12. Jadi Dini nggak bisa sempat ketemu gitu. Belum pernah juga ketemu. Kecuali mereka lagi nonton. Maksudnya selain yang datengin Dini ketika perform itu tuh sama yang lain ini bisa dibilang malah belum ada ketemu ya gitu Dini ya. Iya, kecuali kayak mereka yang datang ke studio buat nonton Dini. Palingan kayak cuma video call mungkin. Oh, video call ada. Mungkin ini Dini mungkin kan sekarang kan udah zaman kayak apa-apa virtual gitu. Jadi nggak pengen gitu nggak sih banyak tuh ngadain nih meet and greet atau jumpa fans virtual itu untuk sekedar mengobati rasa kangen fans saja gitu loh. Iya pengen sih, tapi kayak pengen ngajak-ngajak admin di Nifra gitu loh, kayak ketemuan, makan bareng gitu, kayak bahas
gimana Dini Prank gitu, kayak meet and greet gitulah, saling-saling nasihatin, kasih masukan gitu loh kan. Tapi belum bisa kan kalau Iya, masalah iya. gitu gini sih. Nah, ini Dini, mungkin aku bakal ganti sedikit nih tema pertanyaannya ini. Nah, yang kalau yang tadi tuh seputar perjalanan Dini bersama dangdut. Nah,